Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Nanti saya tambahkan lagi, KIS Lansia. Skakmat Sri Mulyani saat dengar program Gibran jika lolos Cawapres ternyata sudah ada di APBN alias programnya Jokowi. Ya elah, nggak visioner lu. Ya, APBN 2024 kan sudah diketok ya, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk tadi lansia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menanggapi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan bertarung di Pilpres 2024. Program unggulan tersebut diantaranya Dana Abadi Pesantren dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS Lansia. Sri Mulyani mengatakan sejatinya dua program itu sudah ada di era Presiden Jokowi, bahkan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN hingga 2024. Hanya untuk KIS, target lansia menjadi dikhususkan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenke Isar Rahmat Tarwata mengatakan lansia sebenarnya sudah terakomodir dalam program KIS saat ini. Dengan begitu, program itu dinilai tidak perlu lagi. Isar menjelaskan para lansia dari keluarga tidak mampu sudah tercover dalam daftar penerima program Keluarga Harapan atau PKH alias Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS. Oleh karena itu, mereka otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, PBI, BPJS Kesehatan. Kalau kemudian nanti ada yang masih belum tercover dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perbaikan pendataan yang akan dilakukan, tetapi seharusnya sudah cukup dengan program yang ada sekarang ini. Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenke, Andin Hadianto, mengatakan dana abadi pesantren merupakan bagian tidak terpisahkan dari dana abadi pendidikan. Ia mengatakan dana abadi pendidikan saat ini berjumlah 106,1 triliun rupiah. Andin menyebut total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP ada 134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja tahun ini dialokasikan sebesar 250 miliar. Sebelumnya, Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih nanti sebagai Cawapres, yaitu dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup milenial, Kartu Indonesia Sehat KIS Lansia, dan Kartu Sehat Anak. Lucu aja ya, pengen jadi wakil presiden tapi programnya ngambil program dari bapaknya. Kan ngawur. Tapi untung ada Sri Mulyani yang buru-buru membungkam pernyataan Gibran tersebut. Kampanye tanpa isi ya gini, kampanye tanpa ide masa depan, hanya pengulangan penipuan publik. Dana abadi pesantren merupakan program Jokowi yang sudah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Perpres tersebut diteken 2 September 2021. Sebab itu, janji Prabowo Gibran terkait dana abadi pesantren hanya omong kosong belaka karena sudah ada dan diatur melalui Perpres 82 2021. Selain itu, janji tersebut tidak hanya berusaha menipu umat, tapi juga berusaha menihilkan kerja Presiden Jokowi. Hal ini tentu membuka topeng Prabowo bahwa selama ini hanya memanfaatkan Jokowi untuk mendulang suara di Pilpres nanti. Beginikah kualitas Capres dan Cawapres yang miskin wawasan? Kalau mereka menang, Indonesia mau dibawa kemana? Saya kira ini trik kampanye yang ditujukan bagi mereka-mereka yang tidak paham tentang alokasi dana. Targetnya terutama masyarakat kecil, karena seperti biasa mereka sangat paham kalau masyarakat kecil akan mudah diiming-imingi hal seperti ini. Kalau orang cerdas nggak akan ditelan bulat-bulat. Rakyat selalu menjadi korban dari musim politik. Mendadak muncul banyak calon-calon yang ngakunya berjuang untuk rakyat, sengsara bersama rakyat, jungkir balik demi rakyat, mengabdi kepada rakyat,
Pergi pagi pulang petang, pinggang pegal demi rakyat. Tapi niat asli hanyalah demi berkuasa. Rakyat adalah tangga menuju puncak kekuasaan. Memang tidak semua orang seperti itu. Tapi kebanyakan tulusnya ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak ada makan siang gratis, Ferguson. Tulusnya mereka cuma untuk menutupi ambisi yang sebenarnya. Semua itu bisa terlihat dari cara bicara, perilaku, gerak-gerik, dan manuver politik. Orang awam pun bisa paham asalkan jangan terlalu fanatik. Bagaimana menurut Anda? Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti. Saya tidak paham. Terus terang saja saya tidak paham. Tapi okelah, kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu. Nyindir PDIP, Prabowo singgung orang-orang yang dibesarkan Jokowi tapi ujungnya menjelek-jelekan 2 periode berkuasa karena Jokowi. Ya, saya terlalu tua, dia bilang terlalu muda, ini itu, ya, ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair. Ya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baca Pres Prabowo Subianto menyinggung orang yang pernah dibesarkan Presiden Jokowi, tapi kemudian menjelek-jelekan. Prabowo mengatakan tidak akan melakukan hal yang sama. Prabowo menyampaikan hal itu di acara deklarasi dukungan PSI di Jakarta Teater Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober. Prabowo semula menyampaikan dirinya tidak putus asa dan fokus mengabdi pada bangsa dan rakyat. Prabowo kemudian menyinggung soal sulitnya menghargai bangsa sendiri. Prabowo mengatakan terkadang ada yang tidak bangga dengan Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo bicara soal menghormati dan menghargai mentor, guru, hingga pemimpin yang sudah membesarkan. Prabowo mengatakan saling menghormati adalah penting. Namun menurut Ketum Gerindra itu, era sekarang justru nilai-nilai tersebut berubah. Prabowo menyinggung ada yang beranggapan boleh untuk tidak membalas budi. Prabowo juga melihat orang yang dibesarkan Jokowi, orang yang dibina, dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekan mentornya, pemimpinnya. Memang ada benarnya juga perkataan Prabowo. Kini semua seakan menjelekan Jokowi. Padahal yang namanya politik kemarin kawan, kini jadi lawan juga wajar. Tinggal rakyat yang menentukan pilihan dan menilai. Jokowi itu bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Tapi biar bagaimanapun kita semua harus mengakui bahwa di tangan dingin Jokowi lah infrastruktur kita terbangun. Bendungan-bendungan besar terbangun. Bahkan kereta cepat yang tidak dimiliki semua negara bisa dikerjakan dengan cepat olehnya. Politik itu dinamis seperti kata banyak orang. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Begitupun sebaliknya. Mungkin inilah yang terkadang membuat kita tidak suka dengan yang namanya politik karena banyaknya intrik. Intrik kepentingan mewarnai berbagai perjalanan politik suatu bangsa. Saking kotornya politik, saya sempat benci dengan yang namanya politik. Namun akhirnya saya sadar bahwa tanpa politik, maka suatu negara tidak akan mampu berjalan semestinya. Segala intrik serta strategi politik memang bertujuan untuk membangun sebuah bangsa. Dalam perjalanannya lahir 2 sisi politik yang seperti 2 sisi koin. Ada yang memang berpolitik karena untuk kebaikan bangsa dan negara, ada pula yang berpolitik demi kepentingan kelompok sendiri dan golongannya. Inilah yang pada akhirnya melahirkan banyak para politikus yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan bangsa dan negara. Bicara politik tentu saja kita tidak bisa memisahkannya dari yang namanya strategi. Strategi politik yang jitu tentu harus dimainkan demi memenangkan kekuasaan. Kekuasaan yang tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara. Strategi politik yang dimainkan juga seperti strategi militer, walaupun tidak ada perang fisik. Dalam strategi politik yang dimainkan adalah perang mental, menebak langkah lawan politik, serta bagaimana menghalau segala langkah lawan sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Strategi politik ini seperti bermain catur di atas papan catur. Setelah langkah dalam strategi politik, maka bukan tidak mungkin kitalah yang akan digulung oleh kekuatan politik itu sendiri. Parpol, besar atau kecil, memiliki kepentingan masing-masing. Mereka semua berlomba menjadi penguasa lewat parlemen ataupun pemerintahan. Berbagai cara dilakukan demi menarik dukungan masyarakat. Tujuannya cuma satu, mendapat suara tertinggi dalam pemilihan umum, sehingga posisi tawar menjadi lebih tinggi nantinya. Disinilah terkadang saya kurang sreg dengan perlombaan mendapat suara tertinggi. Wajar jika semua parpol berusaha menjadi nomor 1 dalam semua perhelatan pemilihan umum.
Yang saya tidak suka adalah cara mereka dalam meraup suara terbanyak dan meraih kursi kekuasaan. Demokrasi yang harusnya sehat malah ternodai oleh propaganda negatif. Nilai penting dalam mencari suara terbanyak yang mewakili suara rakyat seakan tidak lebih dari yang namanya kuasa dan materi. Miris, tapi itulah kenyataan dari politik di seluruh negara berdaulat. Bagaimana menurut Anda?